Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bekerja, tetangga kita juga kerja, orang tua kita juga kerja cari duit, anak-anak kita persiapkan agar mereka ke depan dapat pekerjaan, mencari rizki sebagai modal untuk kehidupan. Pekerjaannya bermacam-macam. Ada yang wirausaha, ada yang jadi pegawai swasta, ada yang jadi pegawai negeri. Dan sekarang ini macam-macam pekerjaan semakin banyak. Tapi tujuan semuanya satu, cari fulus, cari uang. Tidak tercela mencari uang. Tidak hina orang yang bekerja di dunia ini mengumpulkan harta. Asalkan ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Mulk, ana ingin mengajak semua yang hadir pada hari ini untuk merenungkan beberapa ayat di surat Al-Mulk yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap malam, setiap hari. Yang diantara fadilah membaca surat Mulk itu, kita akan diselamatkan dari azab kubur. Jumlahnya 30 ayat. Di ayat 15, di pertengahan surat Al-Mulk, Allah mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai untuk kalian. Kita lihat orang dari Jember bisa sampai ke Surabaya, orang Surabaya bisa sampai Jakarta, orang Papua bisa sampai ke Aceh, orang Aceh bisa sampai ke Afrika, orang Afrika bisa sampai ke Eropa, orang Eropa bisa sampai ke Australia. Tuh orang-orang yang ada di Australia sekarang orang Eropa mereka dulu, orang Inggris sana. Kok bisa itu terjadi? Allah yang memudahkan itu. Huwallazi, dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai. Lalu Allah katakan, famshu fi manakibiha, kalian jalanlah di lorong-lorongnya, di gunung-gunungnya, di jalan-jalannya, di lembah-lembahnya. Silahkan berjalan, lakukan perjalanan mencari rizki, nggak apa-apa. Allah perintahkan untuk itu. Tapi Allah ingatkan, wa kulu mir rizqi, makanlah kalian dari rizkinya. Konsep rizki ini harus dibenarkan di diri kita. Tidak ada lagi orang berpikir ana dapat rizki karena ana bekerja. Allah yang kasih rizki. Memang kita disuruh berusaha, tapi yang memberikan rizki, yang meluaskan rizki, yang menyempitkan rizki, yang menahan rizki, itu Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya? Kita melihat orang-orang yang kerjanya sulit, capek, lelah, merantau ke tempat yang jauh, sedikit dapatnya. Dan ada orang yang di negerinya, di kampungnya, tidak banyak waktu yang dia habiskan, dan tidak banyak tenaga yang dia buang. Bahkan dia di bawah AC dingin, keringatan pun tidak, tapi banyak duitnya. Rizki itu tidak berkaitan dengan ijazah. Jangan dipikir yang lulus S1 rizkinya lebih banyak dari yang SD. Tidak. Kita melihat dengan nyata orang-orang yang tidak lulus SD, kok bisa kaya dia?
Ada orang-orang yang kuliah sampai S2, kerja sama yang lulusan SD. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rizkinya. Allah yang kasih rizki. Innallaha huwar razzaq. Allah yang memberikan rizki. Maka jangan sampai kita bersandar kepada akal kita, kepada kekuatan kita, kepada relasi kita, kepada semangat kita, sehingga kita berpikir, oh semakin anak kerja keras semakin banyak rizkinya. Rizki itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau cari rizki, minta sama yang memberikan rizki. Makanya pintu rizki yang paling utama itu apa? Tawakal. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya ucapan lisan, tapi hati tidak bergantung kepada Allah. Tawakal itu percaya sama Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT. Kalau benar tawakal kalian, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Allah yang kasih rizki. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Kita lihat burung itu jemaah, tidak pernah sekolah itu burung, tidak pernah belajar di sekolah perbisnisan, di sekolah pertanian. Dia juga nggak punya lemari es untuk menyimpan makanan. Dia juga nggak punya rekening untuk meletakkan, gaji burung itu. Tagdu khimason wa taruhu bitanan. Pagi keluar lapar, pulang kenyang. Besok makan apa? Allah. Makan dari rizki pemberian Allah. Lalu Allah juga mengingatkan kita, wa ilaihin nusyur. Jangan terperdaya dengan dunia. Jangan lengah dengan kemegahan, kenyamanan di dunia ini, sehingga kalian lupa dengan kematian. Kepada Allah kita akan dikumpulkan. Sebanyak apapun harta yang dimiliki akan ditinggal. Kita lihat orang-orang kaya buka usaha di setiap kota, punya toko di setiap desa. Jangan ditanya berapa jumlah hartanya. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah dia akan kembali. Yang pejabat negara, presiden, yang di bawahnya presiden, apapun jabatannya, wa ilaihin nusyur, akan digiring semua kepada Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan dari kuburnya. Tapi kadangkala orang keenakan sama dunia ini. Maka di ayat 16 Allah mengatakan, aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Karena harta kalian mungkin, karena kekuasaan kalian, karena jabatan kalian, karena kemampuan kalian, kalian merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Merasa aman dengan yang ada di atas langit sana, yang dapat membuat bumi ini terbelah. Allah bisa jadikan bumi ini gempa, jemaah, kita berada di dalamnya. Dan saat ini ada kekhawatiran bahwa boleh jadi ada gempa dengan dahsyat menyerang Indonesia. Iya, mungkin saja itu terjadi. Engkau sedang tidur di rumahmu, engkau sedang bekerja, engkau sedang bermain-main, Allah goyang ini bumi. Dan kita sudah melihat kejadian-kejadian orang yang tidak pernah pulang kembali ke negerinya ketika Allah berikan azab itu. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba.
Fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau kalian merasa aman dengan yang di atas langit sana, merasa aman dari azab Allah, yang Allah mampu mengirimkan angin dengan batu, badai, topan. Allah mampu. Dan kita tetap berbuat dosa. Kita tetap nyaman mencari uang, mencari rezeki, bekerja tiap hari, berangkat pagi, sore pulang, yang ada di benaknya hanya uang dan harta saja. Bumi ini ada yang punya. Semua fasilitas diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Semua akan tahu kelak bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah ajak kita untuk merenung. Merenungkan apa? Merenungkan burung. Kita sering pulang ke rumah sore lihat burung terbang. Siapa yang ngajari burung itu terbang? Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Sedangkan manusia bertahun-tahun berpikir, akhirnya ada pesawat terbang. Dan kita juga melihat, alhamdulillah daerah kita sering melihat ada pesawat terbang lagi. Allah katakan, awalam yarau ila tayri fawqahum. Apakah mereka tidak memandang, tidak memperhatikan burung di atas mereka? Safati wa yaqbid. Burung itu membuka sayapnya, terbang ke sana kemari, kemudian dia kepakkan lagi sayapnya. Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Ma yumsikuhunna illar rahman. Allah yang Maha Pengasih yang membuat dia tetap ada di sana dan tidak jatuh. Innahu bikulli syai'in basir. Allah itu dengan segala sesuatu melihat dan mengawasi. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak pesawat yang tidak pernah landing kembali? Padahal semua sudah dipersiapkan secara akal, secara teknis, aman. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pasti kembali. Tapi kembali kepada Allah ada dua. Satu namanya surga, satu namanya neraka. Yang hari ini tidak kembali kepada Allah, maka dia tetap akan kembali kepada Allah, tapi ke azab Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Apa yang Allah butuhkan dari kita? Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita, dia yang mengatur alam semesta ini. Kemudian sebagian kita malas untuk kembali kepada Allah dan sibuk mencari harta. Dia pikir dengan harta itu dia akan kekal dan abadi. Lah, kita sudah melihat orang-orang kuat yang mati menjadi bangkai. Orang-orang yang berkuasa turun dan mati menjadi bangkai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.